Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Osama Sentai King Ouja episode 37 yang berjudul Pemberontakan Iroki, yang disutradarai oleh sutradara yang paling favoritkan, yaitu Kazuya Kamihoriuchi, dan tentunya ditulis oleh Minato Takano. Akhirnya setelah sekian lama tidak menyutradarai kembali episode terbaru King Ouja, Kazuya Kamihoriuchi kembali lagi menyutradarai episode terbaru King Ouja, yaitu episode 37, setelah beliau sebelumnya terakhir menyutradarai episode 29 King Ouja, yang dimana episode tersebut merupakan episode terbaik di King Ouja sejauh ini. Dan siapa sangka episode 37 kali ini juga merupakan episode yang sangatlah bagus. Mari kita bersama-sama untuk membedah episode 37 ini, yang menurut episode kali ini sangatlah serius dan intens sekali dari segi cerita. Tentunya masih dalam rangka merebut kembali tahta para raja dan ratu King Ouja. Setelah di episode sebelumnya, tahta negeri Isabana akhirnya telah direbut oleh Himenoran, dan di episode kali ini kita akan difokuskan terhadap cerita perebutan tahta negeri Tofu yang dilakukan oleh Kaguragi Dibowski aka Hachi Ouja. Di episode 37 King Ouja ini secara mengejutkan, Ratu Negeri Tofu sebelum Kaguragi telah bangkit kembali. Dan kini dia kembali berkuasa sebagai Ratu di Negeri Tofu ini selepas kepergian Kaguragi. Ratu Negeri Tofu yaitu Iroki yang diperankan oleh aktris Akiko Higanata, dia telah dihidupkan kembali berkat kekuatan Glody. Dan fun fact-nya, Iroki dan Glody di kehidupan real life mereka, Akiko Higanata dan Kousei Amano, mereka adalah pasangan suami istri. Sedikit bertanya-tanya di sini, ketika Iroki dibangkitkan kembali, kenapa Iroki setelah dibangkitkan oleh Glody, kesadaran dan jiwa Iroki terlihat tidak berubah, alias Iroki adalah Iroki. Tidak seperti kasus Ratu Gokan yaitu Karas, yang dimana ketika dia dihidupkan kembali, dia terkesan seperti tidak memiliki kesadarannya kembali dan terlihat tidak terkendalikan. Apakah semua masih sama karena pengaruh dari Glody sendiri, atau pengaruh dari jiwa setiap orang yang ingin dihidupkan Glody? Episode kali ini hampir 80% diisi oleh dialog, dan sisanya diisi oleh adegan fighting dari para King Ouja. Bila Kazuya Kamihoriuchi sudah turun tangan mendirect King Ouja, seperti yang bilang, episode King Ouja tersebut akan sangatlah bagus dan epic. Yap, betul sekali, episode King Ouja kali ini benar-benar keren dari segi cerita, sinematografi, editing, dan juga soundtracknya. Kudos Bapak Kazuya. Siapa sangka di cerita King Ouja kali ini, Kaguragi harus berhadapan dengan Ratu Tofu sebelum Kaguragi. Ternyata dugana salah. Akira tadinya episode Kaguragi yang satu ini kita akan diperlihatkan dengan kedekatan dan backstory dari Kaguragi bersama pengawalnya yaitu Kuroko. Ternyata di cerita King Ouja kali ini backstory dari Kaguragi dan Ratu Tofu sebelumnya yaitu Iroki dikuak lebih detail lagi. Kita telah tahu bahwa Iroki pernah menampakkan dirinya untuk pertama kali di film King Ouja The Movie The Adventure Heaven. Tapi sayangnya belum tahu apakah Iroki dikuak backstory-nya di film tersebut atau tidak. Maka dari itu sepertinya Minato Takano berpikir untuk menguak lebih dalam lagi dengan backstory Iroki ini di episode 37 King Ouja. Terlebih episode ini kita diperlihatkan dengan kedekatan yang pernah Iroki dan Kaguragi jalin di masa lalu. Sebelum ke cerita kisah Kaguragi dan Iroki, mari kita melimpir sejenak ke member King Ouja yang lainnya di episode kali ini. Meskipun negeri Isabana telah direbut kembali oleh Himeno, tapi nampaknya negeri tersebut memang masih sangatlah kesulitan. Masyarakat Isabana dan juga Himeno, Gira, serta Yanma, mereka semua benar-benar merasa kesulitan untuk mencari sesuap nasi. Ini bisa terjadi setelah negeri Tofu dikuasai oleh Glody atau Iroki. Sepertinya semua pasokan nasi dan bahan pangan lainnya dari negeri Tofu semuanya telah diberhentikan. Maka dari itu Gira dan kawan-kawan terlihat sangatlah kelaparan di adegan ini. Dan mereka hanya bisa memakan tanaman hasil dari kebun negeri Isabana. Mereka bertiga bergegas untuk pergi ke Tofu untuk merebut negeri Tofu. Mereka datang ke negeri Tofu dengan mengendap-endap. Dan by the way, membahas masalah mengendap-endap seperti ini, apakah kalian notice di episode sebelumnya ada satu adegan di preview yang memperlihatkan Gira dan kawan-kawan yang melakukan hal yang sama seperti di adegan ini. Mereka mencoba menyamar menggunakan gaun yang dipakai di kepala mereka ketika datang ke Isabana. Dan siapa sangka adegan ini dipotong dan tidak dimasukkan ke episode penayangannya, yaitu episode 36.
Secara tidak diduga, mereka dihadang oleh Glody, dan kocaknya ketika mereka ingin beraksi, mereka terlihat langsung lemas tak berdaya. Glody pun menawarkan banyak nasi kepada mereka, dan polosnya, para member King Oja ini, mereka langsung gasken untuk ikut makan-makan bersama Glody. Tapi untungnya, ketika mereka ingin memakan nasi tersebut, Himenoran notice bahwa nasi atau beras tersebut telah diberi racun oleh Glody. Untung saja para member King Oja ini tidak tewas karena racun tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai cerita Kaguragi dengan Hiroki yang akan ajabarkan sesingkat dan sedetail mungkin. 17 tahun yang lalu Kaguragi dan Suzume ternyata mereka adalah seorang warga biasa sekaligus berprofesi sebagai seorang chef. Hasil ciptaan nasi yang mereka buat ternyata membuat Hiroki menyukai mereka. Negeri Tofu merupakan negeri yang kaya akan bahan pangan yang sangatlah luas dan subur. Dan negeri Tofu juga menjadi sumber daya penghasil padi dan nasi, yang nantinya nasi tersebut menjadi sumber pangan utama yang masyarakat konsumsi, mau itu di negeri Tofu sendiri ataupun di negeri yang lain. Ternyata tragedi amarah dewa 17 tahun yang lalu benar-benar memberikan dampak yang luar biasa kepada seluruh negeri di planet Chikyu, tak terkecuali negeri Tofu. Di saat tragedi tersebut terjadi, negeri Tofu ternyata masih dipimpin oleh Hiroki. Di adegan ini terkuak bahwa Hiroki melakukan sesuatu, yaitu dia menimbun banyak sekali beras di dalam istananya. Sehingga masyarakat Tofu pun sangatlah kesulitan untuk mencari sesuap nasi. Aksi Hiroki ini membuat masyarakat Tofu geram dan marah, termasuk Kaguragi sendiri. Terlebih di saat hal ini terjadi, amarah dewa sedang berlangsung, yang membuat semuanya menjadi kacau. Serius, suka sekali dengan penyajian editing yang tersaji di flashback Kaguragi dan Hiroki. Entah kenapa semuanya benar-benar dikemas sangatlah baik, sehingga membuat merasa betah dan merasa ngefeel sekali dengan setiap adegan yang diperlihatkan di episode kali ini. Kudos lagi-lagi Kazuya Kamiyorichi. Sesuai dengan judul episode ini, Pemberontakan Hiroki. Episode kali ini kita akan diperlihatkan bagaimana ceritanya Kaguragi bisa dicap sebagai pengkhianat oleh Hiroki. Kaguragi dicap menjadi seorang pengkhianat dikarenakan Kaguragi tidak mau mengikuti perintah terakhir dari Hiroki sendiri, yaitu membunuh Hiroki di adegan ini. Hal ini tidak dilakukan Kaguragi karena Kaguragi tidak mau melakukan hal keji tersebut. Yang alhasil, Hiroki pun tewas akibat kebakaran yang terus membesar yang menimpa istananya tersebut, sekaligus bahan pangan beras yang semua ditimbun di tempat tersebut, semuanya ikut terbakar. Dan di adegan ini, Kaguragi dicap menjadi seorang pengkhianat oleh Hiroki. Setelah Hiroki tewas, Kaguragi resmi telah menjadi Raja Tofu baru menggantikan Hiroki. Kaguragi telah dicap membunuh Hiroki oleh warga dan tentunya menjadi pahlawan bagi mereka. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Ternyata semua aksi yang dilakukan Hiroki tersebut alih-alih memiliki niat yang baik bagi negeri Tofu sendiri. Hiroki menyadari bahwa nasi yang telah dia timbun tersebut semuanya telah terkontaminasi racun dari Scorpi Sugat yang telah Glody tanamkan di semua beras yang ada di negeri Tofu. Yes, betul, si Glody ini ternyata menjadi biang keladi permasalahan di antara raja dan rakyat Tofu. Selain dialah yang menjadi biang keladi dari tragedi amarah dewa. Gila, ini Glody emang luar biasa gokil sih. Aksi-aksinya dia selama menciptakan tragedi amarah dewa 17 tahun yang lalu. Dia tidak hanya membunuh masyarakat di negeri Isabana saja, termasuk orang tua Himenoran, dia juga berencana membunuh masyarakat di negeri Tofu lewat beras yang dia racun, tapi untungnya aksi tersebut digagalkan. Dan sayangnya Hiroki harus berkorban dari semua tragedi yang Hiroki beban di negeri Tofu. Jadi penasaran, kekacauan seperti apa yang terjadi menimpa negara lainnya selain Isabana dan Tofu ketika amarah dewa terjadi? Dan apakah justru tragedi amarah dewa di negeri Sugoda memiliki cerita yang menjadi puncak dan juga jawaban atas misteri yang selama ini belum diceritakan di King Oja? Kita lihat saja nanti. Hiroki meskipun telah dicap sebagai ratu pengkhianat oleh rakyatnya, namun nyatanya Hiroki memang ingin menjaga martabat nama baik negeri Tofu itu sendiri. Dia rela namanya tercoreng demi nama baik negara Tofu di saat tragedi amarah dewa ini terjadi. Aksi Hiroki ini tentunya sama dan sering sekali dilakukan oleh Kaguragi. Hiroki dan Kaguragi sama-sama memiliki sifat ingin melindungi rakyat dan nama baik Tofu, meskipun nama baik serta tangan mereka harus kotor akan keputusan-keputusan yang mereka ambil.
Penggambaran seorang raja atau pemimpin yang cinta akan rakyatnya dan ingin melindungi negaranya, yang dimana menurut A semuanya sangatlah berhasil diterapkan lewat Kaguragi dan juga Iroki di episode ini. Keren banget ini King Oja. Ternyata Hachi-Oja yang memiliki corak warna hitam, itu semua bukanlah sebuah warna yang asal dibuat oleh Minato Takano. Ternyata warna hitam dari Hachi-Oja ini menggambarkan keberanian raja atau ratu Tofu yang rela mengotori dirinya dan menghitamkan dirinya agar bisa melindungi rakyat dan negeri tercintanya. Dan di episode ini akhirnya Kaguragi melakukan aksi yang sempat dia tidak lakukan 17 tahun yang lalu, yaitu Kaguragi akhirnya membunuh Iroki di penghujung adegan episode ini. Dan adegan ini benar-benar tersaji sangatlah epik dan keren banget. Padahal cuma adegan henshin tapi gila sih, feel-nya serasa nonton aksi dari seorang samurai beneran. Keren banget. Dan akhirnya Iroki tewas dan menghilang di akhir episode 37 ini. Masalah belum selesai karena Kaguragi harus menyelamatkan para member King Oja yang kewalahan melawan Glody, yang dimana di episode ini Glody akhirnya menunjukkan wujud monsternya. Terlihat wujud monster Glody nampak sedikit menyeramkan, tapi sangat disayangkan Ayah mengharapkan Glody ini memiliki wujud monster bermotif tengkorak sesuai dengan kekuatan dan konsep Glody, si monster yang abadi dan suka akan kematian. Dan wujud dari monster Glody sendiri mengambil motif dari hewan siput. Wujud monster Glody ini ternyata memiliki kekuatan yang lebih mengerikan dibandingkan ketika Glody menggunakan wujud manusianya. Dia bisa membuat serangan yang bisa membutakan lawannya secara cepat, yang di sini adalah Himenoran. Sabit yang digunakan Glody ini memang sangatlah mengerikan kekuatannya. Nampak terlihat jurus dari Glody yang sangatlah mengerikan ditampilkan di adegan ini. Tapi untungnya Hachi-Oja bisa menahan jurus pamungkas dari Glody ini. Dan pertarungan mereka berdua pun tak terhindarkan. Singkatnya, Glody berhasil dikalahkan oleh jurus epik dari Hachi-Oja yang benar-benar tersaji sangatlah keren. Dan akhirnya Glody pun berhasil diusir dari negeri Tofu. Dan negeri Tofu pun akhirnya berhasil Kaguragi rebut di episode 37 King Oja ini. Dan di episode 38 minggu besok akan menjadi episode yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh kita semua. Karena episode 38 besok akan menjadi episode yang berfokus kepada Rita yang akan merebut tahta negeri Gokan. Tapi hal menarik yang tersaji bukan dari masalah ini, melainkan dari cerita Rita yang akan menjadi idol di ajang pentas idol di Gokan yang diadakan oleh Dagde Dujardin. Tentunya episode 38 besok akan sangatlah kita tunggu-tunggu. Dan jangan lupa bahwa Kazuya Kamihoroichi alhamdulillahnya masih mendirect episode buat besok King Oja terbaru tentunya. Jadi sudah dipastikan episode besok akan sangatlah seru dan juga keren banget eksekusinya. Jadi itulah dia bahasan Rita terkait episode 37 dari King Oja. Episode yang menurut A sangatlah keren dan bagus banget dari segi sajian cerita masa lalu Kaguragi dan Iroki. Sejauh ini cerita Kaguragi lah yang menurut A sangatlah keren disajikan di babak perebutan tahta kerajaan King Oja. Apakah episode Rita merebut negara Gokan akan jauh lebih seru dan lebih keren lagi? Dan bagaimana menurut kalian semua terkait episode kali ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video bahasan ini dari awal sampai selesai, dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.